Materi yang saya angkat yaitu teks editorial. Model pembelajaran pada kali ini yaitu Problem Based Learning atau biasa disingkat PBL. Kompetensi dasar pada materi ini adalah mengidentifikasi struktur dalam teks editorial. Tujuan pembelajaran yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian, ciri-ciri, manfaat teks editorial, menentukan struktur, sistematika, dan isi dalam teks editorial. Lalu, siswa juga dapat menemukan hal-hal penting dalam teks editorial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Jawa Tengah makan lontong kari. Kuah di seruput segar rasanya. Hari Senin pagi hari lebih semangat dong menjawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak. Jawabnya harus semangat ya karena ini hari Senin gitu ya. Pagi hari teman-teman harus semangat. Meskipun pandemi kita harus tetap semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya untuk KM. Siapa di sini KM-nya? Asep, Ibu. Asep. Asep ada Asep? Ada, Bu. Oh iya. Ada, Bu. Untuk Asep boleh memimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa di dalam hati, mulai. Baca doa selesai. Terima kasih kepada Asep yang telah memimpin doa ya. Sebelum memulai nih kita presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Ai Asri, ada? Hadir. Alhamdulillah, apa kabar Ai? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, alhamdulillah. Ani, dia? Hadir Bu. Alhamdulillah. Asep Khairul, Hadir, Bu. Muhammad Hadir, Alfian, Bu. iya, udah kedengaran Hadir, kelasnya. Bu. Oke. Lalu Rizka Dini Fatimah, Hadir, Ibu. alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu baik. Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum memulai pembelajaran nih, Ibu ada games. Gamesnya tuh ada clue ya. Clue-nya itu menyentuh itu touching. Touching itu nggak touching. Kalau dompet itu touching, kerudung touching atau nggak touching? Gak touching Bu. Ya, Anin ya. Anin ya tadi Anin yang ngejawab. Iya Ibu. Ya benar, Anin benar. Kalau nggak paham, nggak apa-apa ya nanti ditanyakan di luar kelas. Sekarang kita akan membahas materi aja ya langsung. Nah, materi kemarin ada yang ingat nggak materinya apa aja? Yang Ya, anak-anak, mohon maaf ya tadi ada terkendala teknis, jadi Ibu mau melanjutkan sekarang ya. Jadi ingat nggak anak-anak 2 minggu kemarin kita sudah belajar apa aja sih? Ada yang ingat? Kita itu belajar tentang teks editorial, Ibu. Oke, Ibu izin share screen ya. Sudah terlihat belum? Terlihat, Bu. Ibu. Oke. Jadi kemarin tuh udah membahas pengertian ya, ciri-ciri, sifat, dan jenis. Terakhir baru struktur. Sebelum ke struktur nih, Ibu mau mengulas sedikit pengertian dari teks editorial. Siapa yang masih ingat? Aku, Ibu. Boleh, Rizka Dini Fatimah, boleh. Apa itu pengertian? Jadi, teks editorial itu disebut juga sebagai tajuk atau rencana adalah opini berisi pendapat yang persoalan yang bersifat aktual, fenomenal, kontroversial yang berkembang di masyarakat. Seperti itu, Ibu. Ya, betul ya yang tadi disebutkan oleh Rizka Dini. Jadi, teks editorial itu bisa disebut juga tajuk rencana ya, anak-anak. Oke, sekarang ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya kemarin Ibu sudah bilang kan ya, nih ada juga di slide. Ketiga, cenderung konservatif. Nah, konservatif ada yang tahu nggak konservatif itu apa? Boleh deh Ibu tunjuk, boleh? Boleh, Ibu. Boleh. Asep, konservatif itu apa, Asep? Konservatif itu adalah
sebuah sikap yang cenderung memperhatikan tradisi kebiasaan sampai keadaan yang sudah berlaku, Bu. Ya, betul, betul sekali ya, Asep. Oke, yang keempat itu menghindari pendekatan kritis yang tajam. Yang terakhir, pertimbangan aspek politik lebih besar daripada aspek sosiologis. Sekarang kita ke struktur nih. Sebelumnya, ada yang sudah mencari belum? Struktur teks editorial ada apa aja? Boleh, ada yang tahu? Ya, Rizka Dini, Aku belum paham Ibu mengenai materi ini. belum nyari? Belum Ibu. Oh, oke. Boleh siapa yang sudah nyari? Sudah tahu apa aja struktur itu? Izin jawab, Bu. Ya, boleh. Anin dia ya, Anin. Ada apa saja, Anin? Bisa mendengar suara Ibu? Sepertinya koneksinya ya. Iya. Oke, untuk struktur apa sudah aman? Sudah. Sudah terdengar, Anin. Boleh. Oke, untuk struktur teks editorial itu ada tiga, Bu. Yang pertama ada tesis, yaitu pengenalan isu, yang fungsinya itu biasanya untuk mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Pada bagian ini juga biasanya disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Kemudian struktur yang kedua ada argumentasi. Di argumentasi ini disebut juga sebagai penyampaian pendapat. Biasanya di bagian ini juga berisi tentang pembahasan yang berisi tanggapan dari redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu ada penegasan. Di bagian penegasan ini biasanya berisi simpulan, saran, atau rekomendasi. Biasanya juga di struktur ketiga ini terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Gitu, Bu. Terima kasih ya kepada Anin. Aduh, keren banget ya jawabannya, sangat lengkap. Betul. Jadi struktur teks editorial itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, tesis atau bisa juga disebut pernyataan pendapat atau masalah yang dimunculkannya di awal. Terus yang kedua ada argumentasi dan yang ketiga penegasan ulang. Nah, ini nih ada terakhir ya yang konteksnya nih dari fakta. Fakta itu perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan. Jadi di dalam teks editorial itu peristiwanya tuh kenyataan gitu ya, ada faktanya. Faktanya tuh bisa dilihat dari angka, ada angkanya kayak misalnya pada tahun 1945 Indonesia bla bla bla. Nah, itu tuh sudah menunjukkan faktanya gitu ya. Nah, itu kan menunjukkan kepastian dari teks editorial tersebut. Nah, anak-anak lihat di sini ada yang di ini dulu ya sama Ibu dimerahin. Nah, itu pernyataan umum. Ada angka nih 250 juta. Nah, 65%. Nah, itu termasuk apa tadi? Ada yang bisa? Coba Ibu mau. Gimana, Bu? Ya, ini tuh yang 250 juta. 65%. Nah, itu tuh termasuk apa sih yang dari Panpek tadi? Boleh Hari Asri? Apa? Ya, Asep? Fakta mungkin, Bu. Ya, betul. Itu termasuk fakta ya, karena ada datanya gitu. Nah, Bu stop share dulu ya. Nah, Alpian kemana aja tadi dipanggil-panggil kok tidak Maaf Bu, sinyalnya nggak ada Bu. Oh iya, ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Oke, karena tadi udah tahu ya strukturnya, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam berapa orang gitu ya? 5 orang ya. Ibu akan membagi ke dalam 2 kelompok. Mau diacak atau Ibu yang menentukan? Ditentukan sama Ibu aja Ibu. Tentukan oleh Ibu. Oke. Ini ya, Ibu bacakan. Ai Asri, Anin, dan Rizka Dini itu kelompok 1 ya. Lalu Asep dan Muhammad Alfian itu kelompok 2. Nah, karena sekarang Ibu sudah membuat breakout room, boleh masuk ya nanti. Ibu sudah meng-add kalian ke roomnya, room 1 untuk kelompok 1, room 2 untuk kelompok 2. Kalau anak-anak, jadi ya, Ibu akan memberikan ini nih, sebentar. Lihat dulu ya tugasnya, yaitu lihat. Sudah Bu. Ini tuh urutannya belum benar ya anak-anak. Jadi kalian harus mengurutkannya. Terus harus mengetahui merah itu apa, yang merah itu pernyataan umum atau argumentasi atau penegasan ulang, gitu ya. Jadi dijawab gitu. Oke, nanti kalau ada yang ingin bertanya boleh. Masih bingung dengan tugasnya boleh bertanya. Ada yang mau bertanya tentang tugasnya? Aku Bu. Ya, ada apa Rizka Dini? Itu teh pengumpulannya kapan? Pengumpulannya hari ini ya, soalnya kan langsung. Nggak susah soalnya. Jadi nanti langsung dipresentasikan oleh perwakilan kelompok gitu ya. Oke, baik Ibu. Ibu mau ke breakout room 2 dulu ya, bertanya kepada mereka. Nah, anak-anak kan tadi sudah tahu ya struktur dari teks editorial. Ibu izin share screen untuk tugasnya seperti apa nih. Lihat ya baik-baik. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugas yang Ibu berikan? Masih kurang jelas? Ini tugasnya tinggal mencocokkan saja ya, Bu, sesuai Ya. sama struktur yang tadi dijelaskan. Ya, betul. Oh. Saya mengerti, Ibu akan kembali lagi ke Jum Utama. Kalian juga kalau sudah beres, diskusinya langsung ke Jum Utama ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih kelompok 2, semangat. Ya anak-anak,
terlihat sepertinya sudah pada ke main Zoom lagi ya semuanya. Udah pada selesai tugasnya. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ibu mau minta filenya ya oleh perwakilan, kirimkan filenya ke WA Ibu. Baik, Ibu. Oke, di sini sudah ada kelompok 2 nih, udah satu nih, udah beres. Boleh mau dipresentasikan ya sekarang, boleh. Kita share dulu screen-nya. Sudah terlihat? Boleh untuk kelompok 2 mempresentasikan oleh perwakilan saja boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tentang teks editorial. Di sini tugas dari ibu sendiri, kami harus memilih antara warna-warna yang ada di kotak tersebut, dan hasilnya adalah yang warna orange itu adalah tentang pernyataan umum sesuai sama dengan struktur yang tadi dijelaskan. Terus yang kedua ada yang berwarna hijau itu termasuk ke dalam argumentasi, dan yang ketiga yang merah yaitu penegasan ulang. Oke, ya betul. Betul ya, urutannya juga sudah benar. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Sekarang kelompok 1, siapa yang mau menjadi perwakilan? Boleh Ai Asri apa bisa menjadi perwakilan kelompok? Atau Anin, boleh Anin Rizka Dini, terserah. Cuman ini kok, cuman ngomong urutan yang benarnya nih. Dibacain aja gak apa-apa, soalnya kan presentasi ya, gak apa-apa. Kan sama-sama belajar, jangan takut. Boleh, siapa aja. Baik, Ibu. Boleh Rizka Saya Dini. jadi urutan yang benar menurut kelompok 1, kelompok kami, yaitu kalau yang orange itu yaitu bagian pernyataan umum, terus kolom warna merah itu sebagai argumentasi, dan juga yang terakhir kolom warna hijau sebagai penegasan ulang. Seperti itu, Ibu. Urutannya jadi 2, 1, 3. Terima kasih, luar biasa sekali ya jawaban dari dua kelompok ini. Ibu izin stop saya dulu. Keren banget, berarti kalian sudah menguasai ya teks editorial ini. Kalian sudah bisa menyusun, mengidentifikasi mana argumentasi, tesis, sama penegasan ulang. Oke. Mungkin selanjutnya akan ada pertemuan selanjutnya akan ada ulangan ya. Pada siap, ada kuis. Siap tidak? Siap, Ibu, asal jangan banyak-banyak. Iya, kok 5 aja tapi beranak tidak apa-apa. Tidak Ai Asri apa-apa. kenapa? Alfian ngelantuk, Alfian ini sudah beres kok. Duduk yang rapi ya. Iya, Bu. Oke. Mungkin cukup sekian. Jadi kesimpulannya apa? Ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran tersebut? Jadi apa? Pesan-pesan lah boleh. Jadi mengerti teks editorial atau apa terserah boleh. Siapa? Anin senyum-senyum boleh Anin? Oke, untuk kesan-pesannya hari ini mungkin berkat pembelajaran kali ini kami jadi lebih mengerti lagi tentang teks editorial. Terus ditambah tadi dari soal-soal yang diberikan pemahaman kami lebih bertambah gitu, Bu. Ya, terima kasih ya Anin. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi menerap. Maaf ya Ibu, orang Sunda ya, jadi baca letak bukan nama. Semangat ya, semoga bisa diambil hikmahnya gitu ya. Kenapa Rizka ini senyum-senyum? Ya pokoknya mah ada quotes nih yang bagus. Ibu pernah, oh iya mohon maaf ya, kan orang Sunda pride ya, jadi quotes tidak apa-apa ya. Terima kasih sudah mengoreksi ya Asep. Semuanya ketawa ya Ai Asri. Pokoknya ya semangat, pokoknya mah jadikan lupa lagi quotesnya sebentar ya. Jadikan, oh iya quotes iya Asep. Terima kasih Asep. Oh, Ibu terus Ibu. Ya jadi jadikan setiap rumah itu menjadi sekolah, dan jadikan setiap orang menjadi guru gitu. Jadi dimanapun kalian berada, jadikan semua itu diambil hikmahnya pokoknya. Jangan apa-apa teh ngeluh apa. Harus diambil positifnya gitu ya teman-teman. Semangat buat minggu depan ulangan, siapkan lagi. Aduh ada lope-lope dari Anin ya. Terima kasih Anin. Boleh yang lain juga ngasih reaksinya. Bagaimana? Ibu juga ingin mereaksi untuk kalian kasih lope. Nah, ya, terima kasih ya. Karena tadi di awal sudah kok ketawa Alfian ini. Marah Asep, marah Asep. Rizka Dini pakai kacamata. Oke. Karena tadi di awal sudah diawali dengan berdoa. Tadi siapa Kak yang Asep ya? Boleh Asep ditutup dengan berdoa lagi. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, dan semoga pembelajaran kali ini menambahkan ilmu dan wawasan bagi kita. Baca doa di dalam hati mulai. Alhamdulillah selesai. Sebenarnya doa itu tidak pernah selesai ya. Ya. Terima kasih kepada semuanya. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian keren. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.